Salamnya. Ada sedikit pergantian. Jadi saya sekarang hostnya. Halo. Halo, Om Agung. Ya, halo. Ini di Gantian ya? mana sekarang? Di Di mana rumah. posisi? Di rumah. Oh, di rumah, di sana jauh banget berarti. Iya. Ada sedikit pergantian, Om. Aku jadi host. Oh gitu. Kenapa? Lagi tidak enak badan, jadi Oh, takutnya mengganggu kalau pas baca-baca batuk-batukku lagi parah tadi. oh, oh, mulai kena batuk juga ya. Aku ini sekarang udah mulai agak sembuh malah. Enggak batuk. Aduh, Ini Aryo nggak tahu mana deh. Aryo? Nah, ini kayaknya sudah masuk. Nah, Halo. Nah, halo halo. ya Aryo. Weh, halo Halo, Bapak Agung. Bang Arif. Halo Mbak Bapak Siapa? Yoska. Ya, mari. Salam Rahayu semua. Salamnya, salam rahayu. Hesko sehat? Gimana, Kak? Ah, lumayan. Cuman tadi batuknya parah, makanya harus ganti. Kita tukeran. Ya, ya, nggak apa-apa. Cepet sembuh, Kal. Terima kasih. Om Agung juga. Pasti Aku dalam nggak yang ikut sembuh. itu, Om. Cepet sembuh ya. Ya, ayo. Oke, jadi sebelum kita mulai dulu sebentar ya, aku disclaimer dulu. Ini jelas ya suaraku ya? Tes? Aman? Jelas. Ya, Kalau oke. kalau aku kalau nggak pakai ini jelas nggak? Kalau misalkan tak lepas gitu Coba, ntar. coba. Coba, Om. Suaraku jelas nggak? Agak bergema tapi masih aman sih kalau aku ya. Masih oke sih. Masih oke. Aku penting nggak pakai Hmm. ini ya gatel. Iya, Telinga gatel. nanti kalau kalau misalnya ada yang komen nggak kedengeran, aku langsung kabarin ke Om aja ya. Oh iya, oke. Soalnya aku nggak ngerti ada yang komen apa enggak karena di tempatku aku nggak bisa ngeliat. Kejauhan ya Om. Gak apa-apa Om. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Untuk tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Stejo, Vicky Ananda, dan seluruh tim ARC. Jadi untuk informasi resmi, hubungi via DM IG @Vicky Ananda. FIKKY Ananda. Ya, oke. Nah, aku masuk ke slide dulu. Kelihatan nggak ini? Kurang juga. Enggak. Aman. Di aku aman Oke. sih. Jadi, Om. sekarang kita di 97. Anyaketi Purnaning Wisesaning Kolo. Bener kan lo bacanya ya? Semoga. Apa? Semoga Kal, semoga. Waduh. Oke. Nggak ada. Ada yang mau diucapkan dulu Om sebelum mulai atau langsung? Enggak langsung aja. Oke. Oke. Monggo. Oke. Yang pertama, alam raya ini tidak tetap. Jadi semuanya selalu ada perubahan, atau dalam bahasa Jawa istilahnya sedoyo kedah gilir gumanti. Emang kayak gini perlu dijelasin enggak ya? Jadi semuanya harus berganti kan, cokro manggilingan gitu kalau kata adalah bahasa kita gitu ya, aku ya. Semuanya harus Ya, bergantian. Tidak ada yang abadi kecuali yang ngerti rahasia keabadian gitu ya, kan. host Ada aja harus dari ganti ya Om ya. Doro sampai sekarang masih ada yang hidup, ada yang dari zaman kalau Dworo sampai sekarang masih hidup juga ada yang dari zaman kalau Wiseso sampai sekarang juga masih ada kan. Artinya kan Iya. memang keabadian itu bisa ditemui oleh orang yang tahu rahasia itu. Hmm. Oke. Oke. Yang kedua, sehingga semua yang ada di alam raya ini selama berada di dalam jagat cilik dan jagat ageng, maka tidak akan abadi atau ada batas waktunya. Tidak semuanya ya,
Tidak semuanya. Jadi mayoritas orang memang begitu, tapi tidak semuanya begitu. Karena ada yang mendapat hak istimewa sampai lebih dari umurnya yang sewajarnya orang gitu. Ya karena memang dharma baktinya dan apanya ya, yang memang ya itu ngerti ngelakoninnya gimana itu masalahnya kan. Oke Hmm. lanjut Arya. Oke. Yang ketiga, dalam jagat cilik atau jagat kecil adalah alam yang ada di dalam diri makhluk hidup. Jadi, jagat kecil bukan hanya manusia yang punya. Ya, dalam jagat kecil itu banyak sekali ya penyusun kita dan semuanya itu ada yang punya. Makanya kalau orang mau mokso itu harus dikembalikan satu persatu dan itu tidak anu ya ajaran itu mungkin sekarang udah nggak ada gitu. Mungkin udah nggak ada. Aku ngomong mungkin ya karena mungkin masih ada yang pegang. Cuman ya itulah Kita nggak ada yang tahu. mungkin nanti ya, mungkin yang tahu Bapak Aryo gitu loh. Waduh, nggak. Aku aja nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita lanjut, Om. Hmm. Oke, yang kelima. Jadi, nggak ini jagat empat ya? Dalam jagat kecil Empat. tentu juga ada aturan. Dan kalau aturan dalam jagat kecil dilanggar, maka jagat kecil akan berantakan. Ya, karena di jagat kecil juga ada aturannya. Ada yang berfungsi sebagai apa dan sebagainya itu ada. Jadi kalau fungsi-fungsi itu berubah ya jagat kecil akan berantakan. Karena semuanya harus pada posisinya dan harus ngerti pada tatarannya apa. Hanya Aryo. Oh, itu berarti lagi kurang lebih kayak organ-organ tubuh gitu berarti ya? Ya, yang dilihat orang itu ya, tapi kan tidak hanya itu sebenarnya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Yang kelima. Jadi untuk jagat kecil tergantung dari mana perintah diberikan dan bagaimana dalam jagat kecil bisa saling melindungi untuk keutuhan jagat kecil itu sendiri. Ya, jadi kalau ada yang salah berfungsi di situ, yang misalnya harusnya melindungi malah memakan sendiri ya, udah pasti jagat kecilnya akan rusak kan. Iya. Jagat kecil jaga secara benar-benar baik dari yang memiliki keseluruhannya maupun setiap individu per ininya dan itu harus dikenal sebaiknya loh, harus dikenal. Dan cara mengenalnya ini yang masalahnya kan itu yang sudah tidak ada kan ada perubahan zaman dari zamannya kerajaan kita dulu ke sekarang ini kan ada ajaran yang berubah sehingga itu hilang. Lanjut Arya. Iya. Oke. Yang yang keenam, beberapa makhluk kadang tidak menggunakan akal dan logika untuk mempertahankan keberadaan jagat kecilnya, namun tetap bisa langgeng karena didasarkan atas hati dan perasaan. Ya karena kadang-kadang logika itu justru malah menutupi semuanya. Ya kayak sekarang ini kan yang paling jelas banyak hal yang dihubungkan dengan logika tapi akhirnya malah nggak nyambung gitu loh. Ya contoh paling gampang itu kayak cara-cara cara-cara Jawa yang bukan itu jadi itu gitu loh. Ngerti kan ya? Seperti masalah ngebleng dan lain-lain itu. Dan ya melihat harusnya bukan astral dirubah jadi astral gitu lah. Ya beda banget lah. Udah. Ya lanjut ya. Oke. Goyang. Yang ketujuh, terkadang hati saja juga tidak cukup untuk membuat jagat kecil bisa langgeng. Karena ada banyak unsur dari luar jagat kecil yang juga akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, unsur dari luar itu juga besar pengaruhnya. Nah, seperti orang kebentur, atau kan berarti kan kena pukulan dari luar kan? Ya, atau kejatuhan atau ketabrak apa gitu. Itu kan juga ini kan. Kalau ketabrak barang kecil sih nggak apa-apa. Ketabrak tank atau ketabrak rudal atau apa itu. Digigit semut. Nah, iya, Jadi masalah. semut. Antara digigit semut sama digigit harimau gitu kan juga beda tuh. Oh iya, benar. Sama-sama digigit tuh, tapi beda hasilnya. Apa jenis lukanya lain. Oh iya. Ya. Oke. Kita ke 8. Jadi, dalam menjaga keutuhan jagat kecil, sangat diperlukan kewaspadaan dari pemilik jagat kecil tersebut, yaitu makhluk yang bersangkutan. Ya, jadi makhluk yang bersangkutan itu berarti harus bisa menjaga antara melindungi jagat kecilnya dari jagat yang di luar gitu kan, dari jagat gede gitu.
Cuman ini semua memang ada aturan dan aturan itu nggak tahu kemana gitu loh. Yang jelas begitu yang ayo tarik. Oke. Yang ke-9. Namun, ada kalanya makhluk hidup mengkoordinasikan jagat kecilnya justru bukan dari akal, logika, hati, dan perasaan, tapi berdasarkan sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Ya ada sesuatu yang kadang-kadang ini ya memasuki orang tersebut gitu. Dan atau mungkin malah dari kecilnya begitu, tapi ya yalah. Ini kan anu ya, apa namanya? Ada yang begitu, ada yang tidak gitu loh. Semoga kita yang tidak gitu kan. Lanjut aja Aryo. Iya. Oke. Yang ke-10. Sehingga sebenarnya terjadi adu cepat antara hati dan perasaan dengan sesuatu yang mengerikan dalam mengendalikan akal dan logika. Dikejar tulang serem banget. Ya, memang sebenarnya kita itu kan ada dua pilihan kan, mau ke arah yang mana gitu. Ya, mau ke arah yang baik atau enggak, tapi baik aja itu juga tidak cukup ya. Kalau untuk mengatasi yang buruk itu tidak butuh hanya baik saja seharusnya. Harus ada kemampuan Nih. untuk menekan itu. Dan kemampuan untuk menekan itu harus ada lagunya, tapi masalahnya lagunya kemana lah itu mau dicari sendiri. Ini Taryo. Oke. 11. Karena dari luar jagat kecil juga ada yang berebut untuk menguasai jagat kecil untuk memperalatnya, sehingga akan menggunakan jagat kecil lain untuk menghabisi jagat kecil yang lain. Ya, itu ada macam-macam ya. Ada yang dari makhluk halus yang berusaha masuk untuk menguasai kita, tapi juga ada orang yang kemudian memberi komando ke kita untuk supaya mau diperalat gitu kan. Dengan dua hal, dengan doktrin ataupun dengan hipnotis apa sejenis pengaruh yang Hipnotis. nggak sadar tuh lah, nggak tahu namanya hipnotis atau apa gitu. Ya bisa seperti itu kan. Tapi kan katanya kalau hipnotis itu pengaruh untuk hal yang baik, tapi kan nggak tahu ya kita apakah itu bisa digunakan untuk yang nggak baik kan nggak tahu. Tapi semoga hanya dilakukan untuk yang baik gitu kan. Tapi kan artinya itu mempengaruhi kan. Iya, iya. Katanya juga seperti itu. Dari luar kan itu. Ya. Oke, nomor 12. Maka semua makhluk punya pilihan untuk mengarahkan jagat kecilnya. Mau kemana? Tingkat logika, hati, dan perasaan yang akan membuat perbedaan dalam setiap pilihan. Tingkat logika, hati, dan perasaan. Arah itu banyak. Kan kalau kita hidup di bumi ini berarti arah itu cuma depan, belakang, kiri. Sebenarnya kita kan bukan hanya atas bawah lagi, tapi juga ada yang lain seperti masalah waktu, ya kan? Manusia Oh iya. dikatakan ada kan harus ada ini toh, dikatakan ada itu harus kelihatan, bisa dipegang dan di waktu yang sama gitu kan. Iya Tapi benar. kalau di waktu yang sama, ayo, jadi tidak ini kan. Nggak bisa Tidak ada kelihatan. lagi itu. Tapi kalau nenek moyang kita dulu kan yang diajarkan ke kita itu kan waktu itu harusnya bisa disinkronkan kan, makanya kita tidak mengenal namanya bahasa itu past tense, present tense, future tense, nggak ada yang present semua gitu kan nenek moyang kita. Karena Karena semuanya bisa disinkronin. Oh, dijadikan hari ini gitu. oke, oke. Oke. Kita lanjut Om. Om, ini ada yang bilang katanya Om Agung lebih baik pakai headset supaya suaranya lebih jelas mungkin. Bentar. Nancepin dulu. Oke. Ya. Mana lubangnya tadi ya? Di kanan bisa. Soalnya HP satunya di kiri, jadi kadang-kadang lupa. Oke, ini lebih jelas. Oke. Nah, lebih jelas Om. Oke, kita lanjut ke 13. Dalam upaya memanfaatkan jagat kecil makhluk lain, maka juga akan banyak rencana yang harus dibuat untuk menundukkannya. Sebenarnya bukan hanya masalah rencana sih, tapi ya menakut-nakutin kayak atau apa gimana dan sebagainya tuh ya. Tapi yang jelas memang jagat kecil orang lain itu bisa dimanfaatin kalau ngerti caranya gitu. Ya itu mungkin zaman sekarang kan itu yang lagi dikembangkan kan oleh negara-negara maju. Bagaimana supaya bisa memerintah satu pasukan, kalau perlu menciptakan satu pasukan yang tanpa hati gitu kan, jadi killer beneran gitu loh. Ya kan seperti
apa tuh Transformer atau apa itu ya, model-model begitu. Transformer kan robot ya, bukan yang itu loh Aryo, Kayak yang Terminator ya Terminator, ampun sampai lupa aku judul yang filmnya. robot ya nggak ada manusiawinya sama sekali gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya kita jangan Hmm, begitu kan, tapi oke, ya, lanjut. semoga tidak, harus tidak. 14. Ada rencana yang berasal dari kahyangan sehingga seharusnya rencana itu akan mengarah ke arah kebaikan. Nah, kalau dari kayangan nggak mungkin jebak, karena itu kadewatan itu punya tujuan pasti untuk supaya Arcapada itu menjadi lebih baik. Jadi kalau dikatakan nanti kamu dijebak atau ganti kayak ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena buktinya nenek moyang kita yang berbahasa Sanskerta dan bahasa Kawi bisa pulang semua, ya kan? Ya, iya, Bisa bahasa Kawi, bisa iya, bahasa Sanskerta sampai sampai sekarang nggak bisa kan? Dipelajari sangat susah kan? Karena mereka memang tidak bisa dihubungin lagi karena mereka sudah di kayangan. Hanya orang yang bisa merobos semua ke kayangan itu yang bisa mempelajari bahasa mereka gitu kan. Dan iya tulisan mereka. benar-benar. Ya, ya bahkan bahkan hampir sekarang aja udah nggak ada yang ngomong ya, bahkan orang yang katanya kan ini udah nggak ada yang ngomong pakai bahasa Kawi atau Sanskerta ya Om ya. Ya. Jadi Oke. bukan Kawi yang campuran bahasa Kromo Inggil ya. Jadi yang betul-betul Kawi total atau Sanskerta total gitu. Oke lanjut. Oke. Oke. Yang ke-15. Tapi ada juga rencana dari Sang Kala yang menghabisi alam raya ini. Karena Sang Kala atau Kolo tidak akan pernah kenyang. Ya karena perutnya nggak tahu segede apa itu, bahkan mungkin bumi aja kalah gede yang perut sama dia. Atau mungkin sistem peternakannya itu kelewat cepet gitu loh. Mungkin anu ya, Arya pernah lihat sapi kalau makan ya, kalau sapi makan itu kan dia akan ngunyah terus tuh, ditelan karena Iya. sistemnya beda dengan manusia biasa gitu loh. Kalau dengan manusia lain. Jadi kalau itu kan dia tidak akan terlalu lama mengendap di perut terus langsung keluar lagi gitu kan. Mungkin Bathara Kala itu mungkin juga begitu kali. Jadi ya itu aneh-anehannya sih Masuk beliau itu. keluar gitu. Masuk langsung langsung keluarnya cepet banget gitu loh, nggak kayak kita sempat mengendap berapa jam gitu, jadi baru lapar lagi baru sekian jam gitu. Kalau Arya sehari makan berapa kali? 10 kali lebih kan? Enggak, Kan aku pagi agak siang gitu kan, pagi agak siang, terus siang iya agak pagi, siang, terus siang agak sore, sore sore agak agak siang, siang, terus sore sore, agak baru sore malam, agak malam. malam Iya agak gitu kan. sore, malam malam agak pagi ada berarti Om. 10 pas, tepat 10 gitu. Enggak lah Om, aku makan normal 3-4 kali sehari. Oke, kita mau lanjut Om. 34 kali Ya. apa? 34 34 kali kali. sehari. Tadi 4 kali sehari. Buset. Enggak, Ayo lanjut. 3 sampai dengan 4. Nah, itu baru bener. Oh, gitu. Gitu. Wah, ini mukanya warna biru. Oke, yang 16. Sang Kolo tidak akan menggunakan cara yang sama dalam melaksanakan rencananya, sehingga akan sangat susah dilacak. Maka rencana Kolo dan mana yang bukan. Oh, mana yang bukan. Ya tapi pada dasarnya kelihatan sih. Yang dia butuhkan pasti sifatnya itu kan yang berdarah-darah atau pengorbanan gitu kan. Kalau Oh, Gusti berarti, mana mungkin perlu itu gitu loh. Kan oh, berarti, ini anu ya. Kelihatan dari situnya lah paling tidak. berarti kalau darah, pokoknya kalau misalnya berdarah-darah kan nyeramin gitu ya, Mbak. Berarti itu Kolo banget ya berarti ya, Mbak. Ya tapi bukan berarti anu loh apa namanya. Kalau kita kan kita juga pasti makan ayam, makan sate, makan rawon gitu kan Aryo. Iya, Jadi benar sih. itu tetap tetap ini, Ampel-ampel. tapi kan istilahnya tuh bukan manusia dan manusia gitu loh ya. Jadi bukan kita makan sejenis orang gitu kan. Iya, oh, Jadi beda, yang oh, dimaksud bukan berdarah-darah terhadap sesama kita gitu ya. oke. Ya, oke, Oke, lanjut Aryo. kita lanjut 17. Oke, dan memang ada saatnya zaman dikuasai oleh Kolo atau Wiseso Ononing Kolo atau Kolo Kang Wiseso. Dibolak-balik ya kata-katanya. Ya jelas kekuasaan ada di zamannya di saatnya Kolo itu memang ada waktunya.
Tapi kan juga ada batas akhirnya lah. Semoga kita dapatnya tuh di zaman yang akan berubah ini nanti gitu loh. Lanjut Aryo. Kenapa tuh Om kata-kata dibalik tuh Om? Ya nggak tahu. Oh Ya nggak tahu. mungkin Oh, biar bikin bingung kita kali. oke. Kan bahasa 18. gue selalu begitu. Oke, 18. Dan semua ciri-ciri yang bisa dilihat, sang kolo akan mendasarkan aturan bukan pada kasih sayang, tapi lebih pada ketakutan dan harus tunduk serta taat tanpa boleh dilogika aturan itu aneh atau tidak. Ya, jadi kadang-kadang itu lucu, karena katanya tidak boleh di logika tapi diajarkan gitu kan. Diajarkan harusnya dipertanyakan, nggak boleh dipertanyakan gitu. Tapi ya nggak tahu, ini kan masalahnya kejadian ini ada di negara lain ya. Jadi ya udah lanjut dulu aja deh Iya, daripada aku aku nggak pernah nanti dengar sih Om. ngomong kebanyakan. Oke, nomor 19. Yang harus selalu diingat bahwa Sang Hyang Bathara Kala itu tidak akan pernah kenyang. Dan dalam memakan korbannya itu semakin lama akan semakin banyak. Maka butuh korban yang semakin besar. Ya, kalau tidak butuh korban semakin besar ya berarti harusnya perang itu sudah terhenti kan. Kesadisan tiap-tiap orang itu harusnya sudah terhenti gitu. Tapi ini kalau masih berjalan terus kan berarti dia masih nyari mangsa. Gitu, makanya kita yang harus waspada. Lanjut Aryo. Oke. 20. Maka ada saatnya Sang Hyang Bathara Kala tidak akan tahan lagi dan akan ambadok Arcapada karena sebegitu serakahnya. Ya mungkin detailnya nanti di 101 kali ya lo ini. Karena memang Ambadok ini makan ya? memakan secara kasar itu loh. Oh, badok. Kalau pakai piring, Kasar sendok di atas meja gitu masih namanya dahar gitu loh. Kalau badok itu kan wis hampir sama Pakai dengan mulut hewan langsung gitu. gitu kali ya. Ya pokoknya sama dengan hewan. Komennya seru. Oke, nomor 21. Meskipun Sang Hyang Bathara Kala juga sudah tahu bahwa akhir dari Wisesaning Kala itu saat Sang Kala ambadok bumi. Tapi tetap akan dilakukan juga karena Sang Hyang Bathara Kala tidak akan tahan karena tidak akan pernah merasa kenyang. Nanti beberapa ciri-ciri sebenarnya udah ada di masing-masing candi sih. Ada di gambaran di beberapa candi, bahkan ada di gambaran di ya ada banyak gambaran dan itu nanti kita ungkapnya di 101 ya. Karena kalau nggak 101 begitu nih, kan urut 97. Salah satu kenapa Om tadi Om? Lanjut Om. Tidak. Yang tentang ini, tentang masalah Bathara Kala ini karena kalau tidak diurutkan dari 97 sampai ke 101 nanti mungkin akan ada yang bingung, akan kelihatan lompat gitu. Jadi kita urut pelan-pelan dari 97, 98 dan seterusnya. Ini baru kata pengantar. Semangat ya. Para menyaners selalu ngikutin nih 4 minggu ke depan 101 kalau pengen tahu tentang ini semua. Oke, kita lanjut ya Om ya. Ya. Oke, dalam 2022 agar rencana berhasil, maka Sang Kala menggunakan jagat kecil dari semua makhluk agar bisa saling menghabisi. Ya, jadi mempengaruhi seperti itu kan supaya saling menghabisi sehingga ketika ini kan berarti dia punya alasan, aku nggak bunuh kok, tapi kan dia saling bunuh sendiri gitu kan. Jadi untuk supaya rencananya mencari mangsa dia bisa berjalan lebih lama. Lanjut Aryo. Oke, aneh nih. Selain itu juga mengubah wujud dari anak buahnya sehingga mirip manusia. Dan inilah yang dinamakan Trah Sukerto yang akan rela bila mati demi Sang Kala. Cuman aku nggak tahu itu orang mana ya. yang ditiru itu orang mana nggak ngerti. Tapi semoga bukan kita gitu. Lanjut Aryo. Semoga. Oke, 24. Padahal yang namanya tataran Bathara ke atas itu tidak butuh dibela, tapi justru membela yang lemah. Jadi sangat aneh kalau ada Bathara yang butuh dibela. Ya itu cuman Bathara Kala sih. Kalau di ini ya di wayang ya. Kalau di luar wayang aku nggak tahu. Tapi kalau di wayang sih begitu. Lanjut Aryo. Oke. 25.
Maka ada cerita rakyat di negara kita tentang ada lakon Timun Mas yang sebenarnya merupakan jongkone leluhur yang disembunyikan. Ada cerita tersebut emang sudah lama ya, itu dari zaman aku kecil aja ibuku udah menceritakan itu gitu. Cuman ketika Mbah Tunggul yang bercerita itu lebih beda lagi gitu loh. Beliau tuh menunjukkan bahwa kan besok ketika si Timun Mas ini dikejar psikolog, maka kan ada begawan yang memberikan dia beberapa ini kan. Tapi di bawahnya ada keterangannya enggak? Kalau enggak ada tadi ceritain di sini. Jadi kalau Nggak ada. enggak ada. Kan kemudian diberi jarum, terus kemudian apa tuh namanya? Kok pertama bukan jarum, biji timun, terus kemudian jarum, terus kemudian garam, terus terasi gitu kan. Iya. Nah, waktu pas biji timunnya dibuang kan berubah menjadi tanaman yang bisa dimakan orang itu. Jadi kemudian kan itu dirusak sama si buto ijo. Itu kan sebenarnya kan leluhur menjelaskan gini kan. Jadi kalau besok petani wis angel wis seperti itu wis wiwit nyedai marang jangkaning sun gitu kan. Terus ketika Timun Mas ngelempar jarum terus berubah menjadi pohon hutan berbelantara gitu, terus belantara itu dirusak sama si buto itu kan. Pernyataannya beliau kan rikala Ponogong liwang-liwung wis kabrasto dening gitu. Berarti san saya wis cedak jangka kalaning sun gitu kan. Oke. Dan seterusnya diterjemahkan sendiri deh. Iya. Soalnya yang terakhir belum terasi om. Tanggung terasi om. Iya. Oke deh. Ya lanjut. Oke, kita ke 20. Tapi itu detail loh. Itu yang detail tuh itu sama cerita di Woto Cengkar itu detail banget. Kalau bisa baca ininya ya. Dicatat ya guys ya, Dewa. Ceritanya Dewoto Cengkar sama ceritanya Timun Mas. Dicatat. Iya. Dicatat. Oke. 26. Kau pindah kau. Oke. Dan akibat Timun Mas inilah maka dunia akan nampak jelas. Mana yang pro ke Timun Mas, mana yang pro kepada Sang Kolo. Itu kejadian itu dilihat dulu ceritanya ya, karena itu emang jongko yang disembunyikan gitu loh. Jadi semoga bisa memahami cerita itu. Paling tidak 2 cerita kan sudah tak buka, tapi tinggal cerita yang lain toh yang belum. Lanjut. Tinggal dianalisa sendirilah. Lama-lama paham kok. Kalau lama-lama di sini tuh lama paham mana yang seru gitu. Oke, 27. Sang Hyang Bathara Kala akan menggunakan apapun yang dimilikinya untuk mendapatkan mangsa dan tidak akan maju sendiri, tapi anak buahnya yang maju. Ya namanya juga Drubeksa ya seperti itu ya. Maunya kan dia terima hasil tapi yang mati-matian ya bukan dia gitu. Kalau perlu dianya malah dapat perlindungan bukan ikut maju gitu. Lanjut Aryo. Oke. 28. Mereka pasti mau disuruh dan dipaksa maju. Kalau pindah ke mereka pasti mau disuruh dan dipaksa maju untuk perusak jagat ini. Karena mereka juga akan mendapat jatah makanan. Itu ceritanya mungkin di sini saja. Karena kalau tak jelasin nanti tidak ada rame. Udah deh lanjut dulu aja Aryo. Oke. 29. Namun para kolo itu juga tidak sadar kalau dari sisi yang lain juga ada kolo yang akan menghancurkan mereka sendiri. Mereka akan terjadi perebutan kekuasaan antar para kolo. Ya memang seperti itu kan, seperti sifatnya yang makhluk bertaring itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ya seperti kalau kita memberi makan harimau gitu, terus harimau satunya pasti akan berusaha ngerebut. Iya kan, pasti begitu kan. Jenis itu pasti begitu gitu loh. Iya. Makanya dia walaupun sama-sama di bawah kolo tetap saling membunuh berarti om ya. Iya pasti tetap saling begitu. Itu ciri saling khas berebut kekuasaan ya.
Semoga kita bukan kolo gitu kan. Semoga. Oke, 30. 30 ya bener ya? 30. Maka segala jenis senjata akan dibuat untuk saling menundukkan antar para kolo. Kalau manusia kan bisa ngomong baik-baik, bisa dengan cara yang lebih baik, semua bisa dirundingkan. Nah kalau makhluk seperti itu kan tidak. Lanjut Aryo. Oke, ini seru ya sebenarnya bahasannya. Meskipun tidak seimbang, tapi akan ada sesuatu yang tidak dapat diduga oleh mereka. Sehingga meskipun sudah direncanakan untuk ambadok bumi, tapi tetap akan gagal. Karena ada sesuatu yang tidak bisa mereka duga. Tidak ada yang sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Nah, ini nanti penjelasannya di 99 kalau ini. Lanjut Aryo. Oke, 32 ya. Di episode 99 ya. Iya, semangat guys. 2 episode lagi, 2 minggu lagi. Ya, semangat. Oke. 99 apa 100 ya? Aku lupa. 99 kayaknya. Ya. Ya udah, cari aman. 100, 3 minggu lagi guys. Oke, 32. Karena para sanghyang itu tidak tidur dan memang menunggu saat yang tepat. Agar bisa dalam sekali sapu, mereka akan habis semua. Tapi itu juga karena ulah dari mereka sendiri. Ya, kalau Bathara yang menghabisi ya gampang-gampang aja. Tapi kan masalahnya itu memang tugasnya Bathara itu kan bukan untuk membunuh kan, tapi untuk bagaimana melestarikan alam gitu. Jadi kalau mereka sudah saling membunuh ya tinggal membersihkan itu masalahnya bukan kesalahan si Bathara kan. Itu para sanghyang tugasnya kan itu untuk memelihara alam loh, bukan untuk menghabisi alam. Untuk Ya, membersihkan ya Om ya. Membersihkan ya, tapi untuk memelihara alam ya, tapi untuk membunuh tidak gitu loh. Menghancurkan enggak. Oke, itu poin penting. 33, lanjut ya Om ya. 33. Para sanghyang memang menunggu agar tepat saatnya dan jangan sampai yang selain Sukerto juga ikut tersapu. Ya, beliau kan sangat teliti ya dan bisa lebih detail mengamati dari satu person per satu orang ke orang lainnya gitu. Jadi tidak akan salah. Lanjut Aryo. Oke, 34. Karena para sanghyang sangat tahu akan garis waktu sehingga mereka juga akan menempati arah zaman. Ya, zaman. Karena dari awal alam raya sampai dengan akhir alam raya kan beliau sudah tahu. Nah buktinya Sri Adi Jayabaya yang hidup di zaman Kalodwara saja itu sudah bisa meramalkan sampai ke zaman sekarang kan. Jangkanya itu sampai benar-benar tepat. Gitu loh. Ronggo Parsito pun begitu gitu loh. Apalagi Sangyang kan yang di atasnya itu pasti lebih tahu kan. Iya benar. Oke, 35. Ini semua dilakukan oleh para sanghyang agar garis alam bisa lurus dan tidak belok. Sehingga nanti para Sukerto bisa habis. Jadi supaya kondisinya itu benar-benar bisa berjalan habisnya Sukerto itu tanpa harus beliau ini yang bertindak untuk menghabisi gitu loh. Jadi Sudomolo itu terjadi karena memang mereka sendiri yang nyudo gitu loh, bukan karena mereka ditaboi sampai pada mati gitu, tapi mereka sendiri yang yaudahlah kok menambuk aja gitu loh. Kesannya begitu kan. Iya bener sih. Mereka kayak bunuh ya udahlah mati buat bunuh orang gitu kan. Oke, lanjut. Oke, 36. Maka semuanya dimulai dari perang sak jroning kurungan dan akan melebar karena tidak mau dikatakan gagal. Itu kan kalau di serat Sabdo Pamoso atau apa ya, itu pernyataannya kan begitu kan bahwa sang bakal ono Ratu Nakodo Kang Amoto Tuli, hati matanya sampai bisu gitu. Amoto Tuli. Amoto Tuli aku cari. Miwiti jurit sing marake perang sakjroning kurungan itu ada loh kata-kata itu. Tapi ya itu sakjroning kurungannya itu ada di daerah yang dinamakan Ukoroino itu kan. Itu lengkap kata-kata itu ada. Kalau dikatakan
katakan beliau tidak bisa melihat masa depan, nyatanya kata-katanya itu mirip semua gitu loh, dan saat jalan kurungan tenan ya yang terjadi, dan nama Ya. negaranya juga itu gitu loh. Ya Dan, lanjut. dan bahkan dijelaskan gitu ya, kekuasaannya seperlapan bumi itu dijelaskan Om. Iya, sama ininya juga kan bahwa ada di daerah Surabaya yang dikatakan bakal dijenengke Murub, mereka sendiri yang ngasih nama Murub gitu kan. Iya betul. Mereka sendiri loh Betul. yang menyatakan itu, bukan kita loh. Lor Kulon tuh juga ada kata-katanya kalau nggak salah. Ada pernyataan luar kulon juga ada. Nah, jadi kalau misalkan leluhur kita tidak tahu aturan waktu, salah banget. Mereka tahu kok. Tahu sekali gitu. Ternyata tahunya tuh pakai banget. Jadi memang semua sudah dihitung dari jarak yang sangat-sangat lama oleh leluhur kita tentang peralihan Kolo Bendu ke Kolo Subo ini. Lanjut, Aryo. Oke, 37. Semakin lama akan semakin banyak bukti bahwa di Perang Pupuh pasukannya tidak sepenuhnya menang. Perang Pupuh. Yang ini nanti mungkin ada di berapa ya? Di 99 juga apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada di nanti kalau nggak 98, 99, 9 atau 100 atau 100. Antara sekitar itu. 100 kayaknya enggak. Antara 99, 98, 99 ya. Kenapa mereka seperti itu gitu? Karena memang seolah-olah menang, mereka dari posisi persenjataan, tapi kan mereka tidak menghitung faktor yang lain, di mana Atlantis ikut berperang kan mereka nggak tahu. Lanjut, Arya. Iya benar-benar. Oke. 38. Mereka bisa bergerak maju, namun mereka lupa ada yang di belakang mereka yang sudah mengincar juga. Ya, walaupun di belakang tadinya mereka merasa sudah bersih, ternyata tidak gitu loh. Mereka hanya bisa menguasai di sekitar jalan raya dan sebagainya, tidak sampai ke pedesaan dan sampai ke luar-luar jalan yang jauh dari jalan raya, tidak bisa karena tanknya ambles. Gara-gara salah waktu itu loh. Saking pinternya Aryo, tank yang segitu beratnya itu disuruh perangnya setelah musim saljunya selesai gitu loh. Jadi kalau di saat musim salju kan itu mereka tidak akan banyak ambles karena tanahnya masih keras kan. Itu saking pinter ya. Buku gitu. Jadi mereka meminta anak buahnya maju pada saat kira-kira waktunya supaya tanknya pada ambles gitu loh. Udah pada basah ya, udah pada berair. Ya, saking pinternya itu, saking cerdasnya itu dalam merencanakan dan terlalu tepat sasaran gitu loh. Itu katanya tepat waktu dan sebagainya itu saking tepatnya ya, sehingga mungkin beda hitungan hari dengan kita. Kalau mereka tuh ngomong satu minggunya mereka tuh mungkin hampir sudah 1 bulannya kita gitu loh mungkin. Atau ya, lebih. sudah 2 minggu nih Om. Udah 2 minggu nih Om. Katanya 3 hari ya Bang. Lebih lah, udah dari tanggal 24 sampai sekarang itu. Udah 3 minggu. Iya, tapi ya itu mungkin beda hari ya, dan itu berarti kan belum mencapai 3 harinya mereka kan? Itu beda aturan waktu soalnya, ada beda aturan waktu. Susah. Beda cara ngitungnya beda, aturan waktunya beda, dan memang ya mungkin mereka saking pintar itu, jadi mungkin sehingga hitungan waktunya sama kita lain. Ayo lanjut Arif. Oke, 39. Merasa sudah sangat maju dan merasa siluman. Waduh, tapi ada yang tidak bisa mereka lihat di radar mereka. Ada pihak yang akan ikut campur. Ya, mereka tidak bisa melihat ada sesuatu yang akan ikut campur di belakang itu, dan itu tidak gampang terdeteksi ya. Dan itu nanti mungkin ada di, kalau nggak 98, 99 penjelasannya. Lanjut dulu Aryo. Nih 4 minggu ke depan seru nih kayaknya ya Om ya. Oke. Mereka lupa kalau di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Karena mereka hanya jangkauannya pendek, mereka hanya ngertinya tuh bumi dan paling agak jauh dikit gitu. Bahkan mungkin satu jagat wilangan aja mereka masih bingung kan. Satu jagat wilangan aja masih belum ngeh gitu loh. Sedangkan ada peradaban yang sudah ngerti. Sudah ya. Ada peradaban yang ada di bumi yang tidak bisa mereka lihat, itu yang sudah mengerti bahkan sampai ke sekian jagat wilangan gitu kan, sampai ke kayangan. Ayo Oke. 41.
Bahkan mereka benar-benar tidak tahu kalau ada teknologi di batas maksimum yang sudah dikuasai oleh peradaban yang mereka bahkan tidak bisa lihat. Batas Ya, maksimum. karena mereka ya batas maksimum, batas tertinggi, jadi batas kadewatan. Batas yang Oh, dimiliki oleh para dewa. Para dewa itu kan karena bisa melihat masa depan, berarti kan tidak mungkin primitif, gitu. benar. Jadi kalau nenek moyang kita bisa menjongkok sampai sebegitu tepatnya, maka seharusnya kerajaan-kerajaan kita zaman dulu juga tidak naik kuda gitu loh, tapi dengan menggunakan teknologi yang kita mungkin belum kenal, ya Bukan kan? pakai bata Bisa aktif ya, Om, melihat, ya? bisa melihat masa depan, terus kemudian apa naiknya naik apa keledai gitu, nggak Naik pas lah, sepeda. Nggak naik mungkin kayaknya, sepeda Om. gitu, nggak. Kalau ada di batas teknologi maksimum tidak mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau Benar, kalau benar, benar. misalkan masa nenek moyang kita ternyata masih naik kuda, berarti biar harusnya tidak tahu masa depan kan. Jadi masa depan harusnya misteri Benar. untuk mereka. Tapi kan ternyata beliau membukanya gitu kok, tepat kok. Iya, benar. Lanjut. Tandanya berarti nggak sama, nggak primitif sama sekali ya, Om, ya? Sama sekali. Artinya peradaban kita itu belum ditemukan semua. Seluruh kerajaan kita itu belum ditemukan semua. Kalau seperti itu. Bahkan kayak belum Aku ada nggak ya, Om, percaya ya? dengan sejarah resmi, aku nggak percaya sama sekali. Oke, Lanjut. kita 42. Bahkan mereka sangat tidak sadar kalau teknologi yang mereka kuasai, yang mereka anggap paling maju tersebut, adalah teknologi yang sangat primitif bagi peradaban yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Sehingga peradaban yang mereka tidak ketahui ini pasti juga akan ikut campur tangan. Kebalik deh, kelebihan, maaf. Maaf, kelebihan. Kelebihan. Ada Ya, spasinya. ya. Ya, karena memang ada teknologi yang lebih tinggi, makin tinggi teknologinya itu kan biasanya makin susah diraba kan. Contohnya Iya, eh, kalau zaman dulu pesawat masih pakai baling-baling, berarti nembaknya pakai itu masih bisa, pakai senjata yang minimal masih bisa. Terus ketika pesawat jet makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng, makin susah kan. Terus lama-lama ada pesawat stealth dan sebagainya, itu kan makin susah, radar dan sebagainya makin susah ngelacak gitu. Tapi bukan berarti tidak itu, bukan berarti itu sudah maksimum ya, itu belum maksimum. Masih ada yang lebih maksimum lagi gitu. Ayo Taryo. oke. Oke, ini kita lanjutin tadi. Sehingga peradaban yang mereka tidak ketahui ini pasti juga akan ikut campur tangan saat mereka berusaha membuat bumi menjadi rusak. Ya kalau pernyataan yang poker waktu itu kan, ya, kalau prajurit kan ngaku dasar warna kunir itu. Tapi nanti penjelasannya nanti aja itu di 100. Ya, di episode 100. Lanjut Taryo. Oke, ke-44. Maka, perlahan tapi pasti, peradaban besar tidak akan tinggal diam. Dimulai dari tindakan yang tidak terlihat dan susah dinalar, dan secara bertahap akan tampil terbuka, terang-terangan, dan terlihat nyata. Wah, Itu aku salah tadi ya, bukan di 100, nah 99. Itu ternyata lebih dekat. Tinggal 2 minggu lagi ya. Tinggal 2 minggu oke. lagi. Di 100 yang star warna kunir itu. Karena mereka juga tidak akan tinggal diam. Jadi terserah kalau mungkin banyak dari kita yang pro ke sini, pro yang ke sana gitu. Tapi mereka pro-nya ke salah satu dan itu tegas mereka. Pokoknya aku pro ke sini gitu kan. Lanjut Aryo. Oke, 45. Jika Atlantis sudah turun tangan, maka semua yang ada di bumi tidak akan sanggup melawan. Karena perbedaan teknologi yang sangat ekstrim. Tapi minimal mereka saat ini sudah mulai sedikit-sedikit kelihatan kan. Karena memang sedang jadi resik kan istilahnya. Sehingga mulai pelan-pelan dibuka. Bahkan kan sempat kelihatan sama US Navy itu. Tapi kelihatannya selalu di belahan utara, bukan di selatan. Karena memang utara yang saat ini sangat rawan kan. Yang harus mereka amankan. Lanjut Aryo. Oke. 46. Dan Atlantis akan muncul di saat yang tidak akan bisa diduga oleh yang sedang berperang. Nah, karena mereka teknologi pelacakannya cuma paling kalau di Pak Putin itu kan yang punya tertingginya kan alat pelacaknya kan cuma sampai di S400, tapi kan ada yang di atau sampai 550 atau berapa gitu loh. Nggak tahu deh. Atau di atas itu mungkin ada tapi mereka belum ini. Kalau cuma satelit dan sebagainya itu bahkan tidak bisa melacak kan sampai dengan hari ini. Gitu yang jelas
ini tidak akan gampang dilacak gitu loh. Oke, lanjut Aryo. Oke. Ke 46. Ya nih, goreng 47. 47. Meskipun kadang mereka menampakkan diri ke beberapa armada udara yang saat ini menguasai dunia militer. Ya, mereka saat ini memang kadang-kadang berusaha menunjukkan seperti itu, maksudnya itu untuk mencegah supaya kalau bisa tidak perang, jangan perang kayak gitu. Tapi kan ternyata tetap akan seperti itu kan. Tapi paling tidak tugas mereka untuk mencoba mencegah itu sudah dilakukan. Gitu. Oh, oke. Biar nggak salah ya Om ya. Ya. Oke, 48. Namun tetap saja pesawat semaju apapun tidak akan bisa mengejar armada milik Atlantis. Ya sekarang kalau di kita itu tertinggi baru Mach berapa sih? Untuk SR-71 yang katanya paling kenceng aja tuh baru 3,5 ya kalau nggak salah, Mach 3,5 atau berapa itu. Kalau rudal hipersonik mungkin sampai 10, Mach 10 gitu. Tapi kan ini masalahnya kan berhubungan yang sifatnya tuh sekitar 0,3 kecepatan cahaya, jadi nggak bisa kejar kan seperti itu. Buset. Dengan perbandingan kalau kecepatan suara itu kan 340 km per jam. Kalau kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik. Kilometer per detik 300.000 loh, bukan per jam. Kalau kecepatan suara kan 340 km per jam. Ya. Kalau 0,3-nya berapa? Ya, Mbak, ya akan nyampe kan. Oke, ya. Iya. Oke, 49. Sistem kejutan seperti ini akan muncul berulang kali dalam perang sakjroning kurungan, sehingga perang akan melebar. Ya, itu tugas mereka memang itu supaya perangnya melebar, tapi bukan mereka yang akan membunuh dan menghabisi, tidak. Cuman untuk memancing supaya perang sampai keluar kurungan. Lanjut Aryo. Oke. 50. Kemunculan armada Atlantis secara pelan dan bertahap inilah yang akan membuat makhluk Milky Way menjadi memble dan sadar akan batas waktunya. Mungkin nggak perlu dikasih penjelasan ya, lanjut aja. Oke. Sehingga ada dari mereka yang akan menganggap perubahan zaman ke Kolosubo sebagai akhir zaman. Tapi itu terserah ya, kita itu hak loh. Jadi kalau ada yang mau menganggap bahwa itu akhir zaman ya silakan. Tapi kalau kita kan menganggap itu bukan akhir zaman, jadi kita tidak perlu mempersiapkan kalau zaman akan berakhir, zaman masih panjang. Tapi kalau bagi yang menganggap bahwa itu akhir zaman, silahkan mempersiapkan. Tapi bukan kita yang salah loh, karena bagi kita zaman masih panjang. Lanjut Aryo. Oke. Ke 52. 3. 52 Om baru. 52 Om. Oh iya. Karena batas waktu mereka mengganggu kehidupan di Arcapada. Karena batas waktu mereka mengganggu kehidupan di Arcapada memang sudah mendekati batas akhir. Nggak perlu diperjelasin deh, biar cepat selesai. Lanjut. Oke. 53. Oke. Belum, mumpung lagi di tengah-tengah nih. Jadi, aku mau disclaimer dulu. Kami dari tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Setiojo, Vicky Ananda, dan seluruh tim ARC. Jadi untuk informasi resmi dapat hubungi via DM IG @VickyAnanda. Ya. Oke, maaf mengganggu. Lanjut lagi. Thank you. Iklan. Oke. Yang ketiga, juga karena Milky Way sudah mendekat. Dan dalam penjelasan Sastro Mandologiri, ini menunjukkan batas akhir Sangkolo dalam Mewiseso Arcopodo. Ada jagat bilangan yang mereka ngomongnya galaksi itu akan mendekat. Dan pada saat itu seolah-olah akan tabrakan. Padahal enggak, cuma jemput terus bablas pergi lagi gitu. Itu di Mandologiri begitu ya, tapi kita lihat nanti yang benar mana. Lanjut Aryo. Oke. 54. Jadi, Milky Way tidak akan pernah menabrak jagat wilangan Bima Sakti, tapi hanya mendekat
untuk menjemput para Sukerto. Setelah itu akan pergi menjauh dari jagat wilangan Bima Sakti. Itu versi Mandologiri. Versi Mandologiri kita. Kalau Mandologiri di luar nggak ada cerita itu. Lanjut, Aryo. Oke, 55. Jadi, keberlangsungan kehidupan di alam raya ini masih sangat lama. Tapi bagi Sukerto, keberlangsungan keberadaan mereka di Arcopodo akan berakhir. Karena mereka ada alamnya sendiri dan itu ada di galaksi Milky Way. Ya kalau kita kan ini zaman masih Kala Bendu, habis Kala Bendu masih Kala Subo. Habis Kala Subo masih ada Kala Sumbogo. Habis Kala Sumbogo masih ada zaman Kala Suroto. Di akhir zaman Kala Suroto itu baru ini. Dan satu zaman Kala itu kan 100 tahun matahari. Dan 1 tahun matahari itu kan 1 kali matahari mengelilingi jagat wilangan Bima Sakti. Bukan 1 tahun bumi mengelilingi matahari ya. Ayo Taryo. Oke, 56. Jadi yang akan habis masanya di Arcapada bukan manusia, tapi para Sukerto. Tapi para Sukerto yang bisa membahayakan kehidupan di bumi. Tapi bagi manusia yang ingin ikut ke Milky Way juga dipersilahkan dan tidak akan dilarang sama sekali. Ini kan kalau mungkin bosen siapa tahu toh. Mungkin bosen di Mau sini, ikut ya? mungkin di sana. Gitu. Gak apa-apa, silahkan. Lanjut. Oke, 57. Jadi, tidak perlu menangis apalagi sampai terseduh-seduh untuk pergi. Karena alam ini tidak akan pernah mempertahankan bagi yang ingin pergi. Jadi, kalau mau pergi, akan dipersilahkan pergi dan jangan sampai pernah kembali. Pertama jangan pernah kembali dan nggak perlu nangis ya. Karena memang itu sudah keputusan. Jadi kalau sudah diputuskan sendiri ya sudah gitu. Nah seperti kalau misalkan orang pengen berangkat ke Mars, sudah sampai ke Mars terus kemudian nangis di sana, aku pengen pulang ya, jemput siapa gitu kan. Ini aja kok sampai ke Mars. Di ISS aja ketika ada embargo dari Rusia tentang roket, gitu kan Amerika juga bingung kan bagaimana astronot yang di ISS gitu loh. Memang terus bisa pulang pesan Gojek gitu atau pesan Grab untuk pulang kan nggak gampang kan. Mas udah di depan, lucu juga itu. Nah, jadi nggak perlu sampai nangis. Udah ya sudah gitu, salahnya sendiri gitu kan. Apalagi kalau itu menyangkut masalah jagat wilangan atau lagi kalau sudah menyangkut masalah yang berhubungan dengan Sang Hyang Wigropesti. Karena di bawah Sang Hyang Wigropesti itu ada Sang Hyang Brahmana Wiseso dan Sang Hyang Tirta Wiseso. Kalau itu sudah dibicarakan sampai ke Sang Hyang Tirta Wiseso, silahkan. Itu hukumannya dari Sang Hyang Wigropesti. Lanjut Aryo. Oke, 58. Namun meskipun belum pergi, tapi kalau sudah menyatakan akan pergi, tapi kalau sudah menyatakan akan pergi, jangan pernah melangkah kembali, karena alam bukan pemaaf. Karena sabda Pandita Ratu ya Aryo, kalau kita sudah terucap, itu berarti sudah sineksanan jagat saizin itu nggak boleh dicabut balik. Jadi kalau masih kalau sudah diucapkan, itu berarti sudah disaksikan alam raya, jadi tidak bisa dicabut balik. Oke. Tapi kalau belum diucapkan, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diucapkan, sudah tertulis dan sebagainya, itu udah nggak bisa dicabut balik. Jadi itu ya, saya sudah ya tinggal dinikmati saja gitu. Lanjut Aryo. Oke. Maka tergantung cara kita 50. Maka tergantung cara kita melihat alam ini. Kalau ada jurang itu untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk diterjuni. Karena apabila sudah terjun, meskipun belum sampai ke dasar jurang, tetap tidak mungkin ada kata kembali. Pada saat terjun ke jurang mungkin karena jurangnya dalam banget, mungkin merasa kayak bisa terbang gitu ya. Wah enak bisa melayang, bisa terbang, bisa merasakan gravitasi zero atau malah gravitasi minus atau gimana gitu kan. Itu memang bisa menikmati seperti itu. Tapi itu ada waktunya kan yang namanya kebentur dasar. Nah ketika belum terbentur dasar silahkan dinikmati dulu. Dan itu ya tetap akan menjauh posisinya dari puncak gunung kan. Makin lama makin turun sampai bentur dasar lah itu baru kerasa masalahnya di mana. Tapi sebelum bentur dasar mungkin akan merasa enak sekali, merasa wah enak sekali bisa terbang, bisa ini gitu.
Lanjut Aryo. Oke, jadi meskipun mengadu ke sana kemari, kalau sudah masuk jurang, maka sebaiknya dinikmati saja, karena mungkin memang beda alam akan lebih baik. Ya, alam akan menunjukkan dia harusnya ada di mana gitu. Jadi Mbak mau mengadu ke sana ke sini, memang sudah terjun ya tetap akan menuju ke dasar kan, gitu. Ya sudah, itu Kalau- memang tidak mungkin ditolong kan, kayak seperti itu. Emang Arya harus kalau ada orang terjun dari jurang, terus Arya mau ikut terjun untuk nolong dia, yang ada malah tambah Ogah, celaka kan. ogah, ogah, Nah, Om. iya, Ikut silakan. videoin, gitu. Ya cuman kita dada-dada gitu kan. Videoin Om viral gitu kan, ada orang masuk jurang, ada aja gitu. Udah 60 kal. Ya. Nah, lanjut 61. Jadi, enggak, di sini 61 kan ya bener ya. Di sini Ya. ditegaskan bahwa perang sak jroning kurungan pasti akan melebar karena terlalu serakahnya sang kolo. Ini mau suka nggak suka ya, nggak suka nggak apa-apa. Ada orang yang mungkin ngomong mikir seneng dengan perang seperti itu. Enggak, bukan masalah kita suka nggak suka nih, tapi dijongkok seperti itu. Nah, tinggal kita lihat jangka nih leluhur dengan prediksi orang-orang itu bener mana gitu. Karena kalau panjangkan leluhur tetap jadi perang jroning kurungan yang melebar gitu. Ayo Aryo. Oke. 62. Maka akan banyak pihak dari luar kurungan yang akan masuk ke dalam kurungan untuk ikut bertempur. Itu awalannya kan. Awalannya melibatkan yang di luar kurungan untuk ikut masuk gitu dari dua jenis itu gitu. Lanjut. Oke. 63. Ada yang masuk dengan cara mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Ya, segala cara, karena kalau dari posisi yang pegang senjata mungkin tidak perlu mengendap-endap. Tapi kalau dari sisi yang dibela yang lemah pasti pasti mengendap-endap masuknya. Ayo Aryo. Oke, 64. Semua yang datang akan semakin banyak dan semua mempunyai senjata andalannya masing-masing. Itulah makanya awalan melebarnya dimulai dari itu, dan ini kayaknya sudah mulai terjadi kan. Jadi ya tinggal nunggu melebarnya kapan gitu. Lanjut Aryo. Oke, 65. Sementara yang berada di luar kurungan juga selalu waspada karena menjaga agar perang hanya terjadi di dalam kurungan. Ya, tapi impossible, tetap akan keluar kurungan juga. Karena ya namanya ambadok bumi itu bukan hanya ambadok daerah kecil, daerah-daerah segitu doang, itu nggak mungkin. Pasti namanya ambadok bumi itu ya akan ini berhasil ya lanjutnya gitu. Karena kan dulu katanya sempat ngomong bahwa ini kan pasukanku mundur, nggak jadi nyerang. Tapi kenyataannya nyerang kan. Iya Gitu. itu katanya mau ditarik balik, dibalikin yang lebih banyak. Ya. Dan nggak malu loh, ngomong begitu tuh nggak malu loh, lucunya nggak malu loh. Iya benar-benar kacau juga itu. Kepala negara loh, ngomong gitu nggak malu ya, hebat benar itu. Tapi gini loh ya Aryo, tapi yang jelas ini pasti akan, berarti artinya apa? Kalau dia ngomong tidak akan keluar wilayah itu, pasti akan keluar kan? Kalau melihat dari kata-kata dia yang dulu gitu, pasti begitu kan? Lanjut Aryo. 66. Karena terlalu banyaknya yang akan setor nyawa di dalam kurungan, maka secara bertahap akan banyak yang berebut untuk masuk ke dalam kurungan. Awalan, itu termasuk gerakan awal lah. Lanjut Aryo, lanjut dulu. Oke. 67. Sehingga di luar kurungan diperketat agar tidak ada yang bisa keluar kurungan selama perang terjadi. Itu rencananya, tapi tetap aja bisa gitu. Bang, yang dari luar masuk aja bisa, ya yang dari dalam keluar juga bisa, apalagi yang dari samping melebar ke samping gitu kan. Lanjut Aryo. 68. Ada yang masuk kurungan karena berebut makanan dan atas dasar keserakahan. Ya, ada dasar, berarti masing-masing tujuannya beda-beda sih. Ada yang karena memang cari duit, ada yang memang tulus membantu, dan sebagainya, beda-beda. Lanjut Aryo. Iya. Benar-benar. 69. Ada juga yang masuk kurungan karena rasa kemanusiaan dan keterpanggilan atas keadilan alam raya.
itu alasan-alasan tuh akan banyak banget. Tapi kan kita lihat aja nanti yang alasannya benar-benar tulus mana gitu kan. Lanjut aja, Aryo. Oh, oke oke. 70. Ada juga yang datang ke dalam kurungan karena memang senang berperang. Ya, ada yang hobi kan, beda kan gitu namanya. Kalau ada hobi itu biar ya. Mumpung menyalurkan bakat ada di situ gitu. Mumpung ada tempatnya gitu. Lanjut, Aryo. Oke. 71. Sehingga di dalam kurungan nantinya akan muncul berbagai jenis perang baru yang tidak terduga karena saling berebut mangsa. Itu bisa antara sesama yang harusnya satu pihak yang saling mendukung, tapi ternyata pihak yang tidak saling mendukung pun juga begitu gitu. Jadi pihak yang saling mendukung, yang seharusnya mendukung jadi berantem sendiri karena rebutan, ada juga yang macam-macam gitu. Apalagi yang bermusuhan ya, jelas. Lanjut, Aryo. 72. Semakin lama, maka akan semakin banyak jenis yang masuk ke dalam kurungan dan semuanya berebut kata benar serta berebut istilah kemenangan. Walaupun nggak ketahuan yang menang tuh mana, yang benar tuh mana gitu kan. Karena itu bukan tanah air mereka yang dari luar kurungan itu gitu. Ayo, Aryo. Oke, 73. Meskipun mereka tahu bahwa yang mereka perebutkan itu bukan milik mereka, tapi yang namanya Sukerto datangnya dengan cara keroyokan dan bangga kalau bisa menguasai yang bukan dimilikinya. Ya, itu gak perlu dikasih penjelasan. Lanjut aja, biar cepat selesai. Oke. 74. Sehingga akan ada saling berebut dari udara dan darat, memperebutkan yang bukan milik mereka. Hebat kan? Berebut tuh harusnya yang punyanya sendiri, bukan punya sendiri loh, sebagai rebutan hebat banget kan? Ayo, Aryo. Aduh. Ada yang ahli dalam membuat perangkap dan tidak peduli yang terkena perangkap itu lawan ataukah kawan. Oh, iya ya. Ya pokoknya pokoknya kita ngungkap apa ya di Mandologiri aja. Lanjut. Inilah anak yang Mandologiri dibawa kita. sama yang dibawa sama Putut Jantoko ini kan. Ya. Oke, 76. Bahkan perangkap dibuat secara bersamaan dan hasil tangkapan akan membuat keributan yang menjadi bibit awal peperangan menjadi beragam alasan meskipun berada di dalam kurungan yang sama. Ya, ini kan yang ini belum terjadi ya. Sekarang ini belum sampai ke titik ini, tapi kayaknya akan mendekati titik ini deh. Ayo, Aryo. Oke, 77. Akibat perbedaan tujuan perang itulah, maka akan timbul jenis perang baru di dalam kurungan dan perang antara mereka yang seharusnya satu kubu. Harusnya mereka satu blok, tapi malah perang dewe gitu. Itu nanti kita melihat dagelan yang terjadi di sana deh. Lanjut, Aryo. Dagelan. Oke. 78. Kondisi di dalam kurungan ini akan membuat kericuhan dan pertengkaran para sukarelawan yang merasa dihabisi oleh temannya sendiri. Dan akan mengakibatkan negara asal mereka juga akan meminta pertanggungjawaban dari negara yang menghabisi pasukannya, karena seharusnya bukan lawan. Ini belum ya, belum sampai ke situ. Yang sudah terjadi kan ada pesawatnya sendiri ditembak, itu sudah terjadi kalau seperti itu. Ada armadanya sendiri dibom, itu sudah terjadi. Tapi yang dari antar supporter ini belum gitu loh, antar supporter. Lanjut, Aryo. Oke. 79. Jika tidak ada jawaban yang tepat, maka pasukan dari kubu yang dihabisi pasti akan siap membalas. Lanjut. Ya. Baik atas izin pemerintahnya ataupun tidak, karena ini masalah harga diri. Jadi makin ruwet kan, makanya kan pernyataannya kan kalau di yang kita baca itu yang dari yang kita itu kan sampai nggak ngerti harus melawan siapa gitu akhirnya yang di dalam kurungan, maka akhirnya melebar. Lanjut, Aryo. Oke, masih 80 kalau BTW.
80. Ya. Maka masih yang tadi. Maka sudah seharusnya diwaspadai akan munculnya perang lain di luar kurungan. Meskipun kurungan dijaga, tapi karena perang lain yang muncul dari dalam kurungan akan mengakibatkan perang lain juga di luar kurungan. Ya, mulai muncul kurungan-kurungan baru yang akan makin lama makin banyak. Lanjut Aryo. Iya sih, beritanya udah mulai banyak sih yang di luar kurungan ikut bantu. Oke, 81, sehingga perang akan meluas dan akan banyak tempat yang tadinya damai menjadi lebih tegang karena menyebarnya tempat peperangan. Ini tidak nakut-nakuti loh ya, cuman supaya waspada karena lebih baik waspada toh daripada enggak gitu loh. Benar. Nah ini panjangkannya yang kita gitu kan. Lanjut Aryo. Oke. 82. Hal ini membuat bingung Ratu Nahkoda yang sudah meminta mereka masuk ke dalam kurungan untuk ikut berperang bagi bangsanya. Tapi pada akhirnya perang justru terjadi antar mereka sendiri. Ya, saking pintarnya mengkoordinasi itu Aryo. Jadi pintarnya koordinasinya itu sampai seperti itu gitu. Lanjut, Ini udah ada beritanya nih Om. Udah ada beritanya yang ini. Seru nih. Sehingga Ratu Nahkoda memanggil semua yang memimpin negara-negara pendukungnya agar bisa menyelesaikan tugas utama, yaitu berperang demi sang Ratu Nahkoda. Ya, tapi kenyataannya kan mereka tetap akan berkepentingannya masing-masing. Gitu. Lanjut Aryo. Benar-benar. 84. Karena ada yang udah nolak Om katanya. Katanya nolak katanya. Oke, 84. Namun pembicaraan tidak akan bisa selesai. Karena semua berebut kepentingan yang ada di dalam kurungan. Ya rebutan sesuatu ya itu entah apa yang mereka rebutkan, tapi mereka rebutan sesuatu. Lanjut Aryo. Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan sang Ratu Nahkoda dan akan menghilang sesaat untuk merenung sebelum mengambil keputusan penting. Stres kali dia ya. Lanjut Aryo. Kasihan. Nggak kasihan. Selamat. 86. Sementara di luar itu, para pasukan yang ada di dalam kurungan justru saling berusaha menguasai dan memperluas kurungan. Nah inilah awalannya, tapi ini bentar ya, mungkin penjelasannya di suatu satu apa ya lupa aku. Lanjut Aryo. Oke. Sehingga tujuan bukan lagi bagaimana memenangkan pertandingan, tapi bagaimana bisa menguasai lapangan dan seluruh peralatan yang ada di dalam kurungan. Dan seluruh apapun sumber daya yang dalam kurungan. Gitu. Lanjut Aryo. Ada apa di dalam kurungan nih? Oke. Ya. 88. Sementara dari luar kurungan, Atlantis mengawasi dengan seksama dan pasti akan memanfaatkan semua kejadian demi keberlangsungan dan keselamatan keraton Atlantis. Itu tidak dijelaskan sekarang ya, tapi nanti ada penjelasannya. Karena pasti pada bingung, karena melihat Atlantis saja itu kan tidak gampang, kecuali Aryo yang bisa memfoto loh ya. Waduh, atas perintah Bopo Agung. Atas perintah Bopo. Oke, 89. Oke, 89. Karena Atlantis sangat mahir dalam menduplikat apapun dan akan terlihat sangat nyata. Karena teknologi mereka ada di teknologi maksimum kan, sehingga apapun bisa. Lanjut Aryo. Benar. Oke, 90. Bukan hanya orangnya yang diduplikat, tapi juga peralatan perangnya. Oke. Ya itulah yang namanya Atlantis seperti itu gitu. Jadi sanggup semuanya. Tapi ini nanti penjelasannya di 99 kalau nggak salah. Lanjut Aryo. Oke, 91. Peralatan militer dari yang menjaga di luar kurungan juga akan diduplikat. Ya semuanya diduplikat. Lanjut Aryo. Oke, siap Om. 92. Maka akan ada peralatan militer yang seharusnya berada di luar kurungan akan ditemukan di dalam kurungan. Itu yang membuat masalah kan. Jadi akan membesar gara-gara itu. Lanjut Aryo. Iya. Oke. 93. Sehingga lama-kelamaan
batas wilayah menjadi rancu karena gangguan GPS. Dan secara perlahan tapi pasti akan menyebabkan perang akan merambat keluar kurungan. Kalau sistem navigasi satelitnya diganggu oleh Atlantis, emang bisa apa gitu kan? Sehingga daerah yang tadinya itu batas wilayahnya mana menjadi melebar, nggak jelas gitu kan? Ayo Taryo. Wih, disrupsi jadi 94. Selain itu juga karena banyaknya pasukan dalam kurungan yang kabur keluar kurungan. Ya kabur itu karena mereka sempat melihat sesuatu yang sangat mengerikan kan, bukan hanya peperangannya, tapi ada yang merasa bahwa loh kok aku kayak di tempat lain gitu loh, Karyo. Kayak merasa kayak bukan di daerahnya kok kayak bukan bumi atau apa gitu loh, karena merasa pandangannya dirubah, pandangan matanya dirubah yang mereka lihat, sehingga mereka boleh pergi daripada ini. Ayo. Oke, paham. Sementara pihak yang merasa menang akan berusaha mengejar yang kabur, bahkan tanpa disadari sampai keluar kurungan. Itu kan menjadi lebih ramai gara-gara itu kan. Makanya lihat saja nanti gimana. Kalau seharusnya perang saat jalan kurungan itu harusnya melebar. Walaupun mungkin banyak pakar yang mengatakan tidak. Tapi kalau aku sih ngomong udah pasti jangkane yangku gitu. Oke, 95. Sementara 96 ding, 96. Sementara yang di luar kurungan akan berusaha mencegah agar jangan ada yang keluar kurungan karena bisa membahayakan daerah di luar kurungan. Tapi ketika global position systemnya tidak jelas, sehingga batas wilayahnya jadi nggak jelas, Aryo. Jadi mereka yang merasa di luar kurungan ini sebenarnya ada di dalam atau di luar gitu kan. Itu yang jadi masalah. Lanjut, Aryo. Oke, 98. Banyak 97. Sementara pasukan yang datang secara keroyokan sangat tidak paham dengan sistem yang ada di kota yang akan diserang, yang akan mengakibatkan kegagalan ketika sudah berhasil memasuki kota. Makanya banyak daerah yang katanya sudah dikuasai mundur lagi kan, mereka kepukul mundur lagi gitu loh. Malah setor peralatan militer malahan. Oh ini ya, karena apa sih kayak gorong-gorong ini ya berarti ya? Ya bukan hanya gorong-gorong, Aryo, tapi kan ada sesuatu yang tidak mereka pahami ketika area 36 menit buka terus tutup lagi, jadi mereka bingung tuh di situ. Di mana gitu lokasinya jadi aneh. Ngejar foto pasukan, tiba-tiba hilang satu pasukan itu gitu loh. Ketika lagi bingung ditembakin. Yang nembak nggak kelihatan lagi kan. Kondisi-kondisi seperti itu akan terjadi. Lanjut, Aryo. Oke. 98. Banyak jebakan yang akan dibuat di bawah sana, yang akan membuat suasana menjadi sangat menakutkan. Jebakannya itu bukan hanya jebakan yang ada di peradaban kita saat ini yang kita tahu gitu, tapi ada banyak yang tidak bisa dilacak itu. Begitu masuk hilang gitu aja kan. Hilang itu belum tentu mati, tapi mereka tiba-tiba bisa pindah alam kemana gitu loh. Pindah alam. Diteleport sama Atlantis kan mereka nggak sadar. Diteleport pulang. Iya, Aryo aja kan Jakarta, Jogja bisa 2,5 jam, apalagi kalau Atlantis lebih bisa lagi kan. Ya, itu kayaknya Om. Oke, next kita 99. Aduh kok kaget. Di sini akan terjadi banyak salah tembak karena menembak teman sendiri. Suasana memang gelap dan akan sangat sulit memahami keberadaan semua saluran baik yang buatan maupun yang alami. Pada saat masuk dipikir temannya ada di belakang karena memang waktu masuk dia di paling depan dan temannya di belakang. Waktu menembak ke arah depan, ternyata temannya di depan karena diacak posisinya sama Atlantis di situ nanti. Lanjut ada. Oke, siap. 100. Sehingga peluang Atlantis bisa terlibat dalam menghilangkan banyak pasukan tanpa diketahui jejaknya akan terjadi di dalam ruang yang sangat gelap. Hal itu membuat Sang Hyang Betara-Kala marah. Nggak ada kelebihan, bener. Ya, nggak perlu dikasih keterangan sih, lanjut aja. Satu-satu lagi. Oke, satu-satu. Hal itu membuat Sang Hyang Betara-Kala marah karena mangsanya hilang. Bukan karena dia mangsa, tapi disembunyikan oleh Atlantis. Tapi bukan berarti Atlantis terus takut sama Betara-Kala ya.
nggak takut kalau Atlantis dan tetap akan berani gitu. Ayo Aryo. Oke. Oke. 102. Tapi Sang Hyang Betara tidak akan berani konfrontasi langsung dengan Atlantis. Karena Atlantis menguasai sastra pangrawatan yang asli, jadi bukan seperti yang beredar saat ini. Beda, yang kita pegang aja kan beda tau dengan yang beredar, apalagi Atlantis Iya kan. benar. Lanjut Aryo. Iya, benar. Oke, 103. 103. Kondisi ini akan membuat bingung seluruh penghuni kahyangan Pasetran Gondolayu. Dan mereka meminta Ratu Nahkoda untuk menggunakan tanda merah yang ada palunya dan dihiasi arit untuk menunjukkan bahwa mereka ada di kubu Sang Hyang Betara Kala. Ya begitulah. Nggak perlu dikasih penjelasan sih kalau yang itu gitu loh. Kan banyak orang nggak suka dengan lambang itu, dan memang kita juga nggak suka dengan lambang itu kan Aryo. Lanjut. Paham. Seru. Oke. Maka Sang Hyang Betara Kala akan meminta agar serangan yang lebih besar dilakukan oleh Ratu Nahkoda. Karena kalau tidak, maka tujuan utama Sang Hyang Betara Kala akan gagal. Nggak perlu dikasih penjelasan deh, biar cepat selesai. Lanjut. Oh, udah Oke. paling akhir ya. Udah terakhir, oh. Nah, ya, udah ngantuk. Oke. Datengipun Kang Dahuru amargi angkara Kang Andarung. Gegelah angregeti bumi. Durhaka kadya lampu Kang asanget murup tan sipi. Menika pertanda menawi jer lisah meh kotong. Murup ngeget tan dangu anuli lampus kajengipun pribadi. Injih gumantya angin-angin Kang angasta rarasrum tumujuning kamulyaning Tribuwana. Bukan ngeget, tapi ngeget ya Aryo. Jadi Ngeget, murup ngeget kan dangu ya. Jadi murup menyala tiba-tiba terang banget gitu, besar banget terus mati. Murup ngeget. Tuh, kalau Oke. lampu teplok kan begitu. Kalau mau mati kan tiba-tiba, kalau minyaknya mau habis tiba-tiba membesar dulu terus mati sendiri gitu. Oh iya. Ya pernah punya Aryo nggak pernah pakai lampu teplok sih. Aku Kalau kan orang desa. pernah dulu aku pernah main Om. Kan dulu teater juga pernah main pakai lampu api itu, lampu minyak. Jadi tahu. Kebetulan tahu. Oke. Oke, terakhir masih sama kayaknya. Ya, sama seperti itu. Nggak perlu dibahas lagi karena sudah sering diomongin kan. Iya. Itu dulu. Terakhir wajah Asik. Hai wajah Heskel. Hai, wajahku. Oke. Sebelum masuk ke parade, terima kasih. Banyak sekali tadi komen-komen yang aku baca menarik sekali. Saya maaf ya tidak kita balas terlalu banyak. Nanti mungkin bisa dilihat di episode-episode sebelumnya ataupun episode sudah ini ya. Nah, disclaimer dulu. Jadi untuk tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan saudara Agung Bimo Tejo ataupun Vicky Ananda dan seluruh tim ARC. Jadi untuk informasi resmi itu dapat hubungi via DM IG @Vicky Ananda. Ya, kayak ada di sini tuh. Vicky Ananda. Mungkin ada hadir hari ini sepertinya. Mbak Vicky. Oke Om, masih ada yang mau diucapkan? Nggak ada sih. Udah ngantuk. Oke. Minggu depan masih sanggup spot aja ya Om? Iya masih panjang itu. 123 jam masih kok, masih nyambung ke sana. Oke. Baik. Mungkin terima kasih Parade Bercita-Cita, terima kasih yang pasti mulai dari Mbah Tunggul dan juga para leluhur. Untuk Bapak Agung Bimo Tejo terima kasih. Untuk naratornya Mbah Aryo terima kasih. Aku udah punya cucu jadi udah tenang. Udah. Waduh. Untuk jadi flyer bisa Om Joni. Untuk flyer Om Joni terima kasih luar biasa. Dan untuk slide Om Agung terima kasih yang sudah membuat dan juga Mas Nogo Tabakangin yang sudah menghias slide-nya luar biasa terima kasih.
Untuk Bos Marius, terima kasih Pak. Kita rindu, Saya diperbolehkan rindu bos. untuk Sebentar, ini Pak Maris tak telepon bisa nggak ya? Coba ya. Iya, boleh. boleh. Kita semua rindu dengan Pak Marius, our CEO. Iya. CEO Our CEO. entrepreneur. Sebentar, kalau beliau nggak di jalan ya, kalau lagi di jalan mungkin nggak diangkat. Ya, beliau lagi sibuk sekali nampaknya ya. Udah mulai Ya, new normal ya. Jadi udah mulai ke kantor pasti. ribet Apalagi banget. ada gesekan dari luar. Iya. Sebentar ya. Nggak diangkat deh kayaknya, tapi nggak tahu. Coba berapa dering lagi kalau nggak Oh diangkat iya, ya Mari. ada. Aku biasanya Mari, ngitung Mari. sampai 10 detik om. 10 detik yang mana, Pis? Kalau misalkan di Atlantis mungkin 10 detiknya beda. Yang Oh, kalau di sakjroning kurungan beda juga kan? 3 hari Beda, ya sampai sekarang belum selesai. Iya. Kalau perang saat jroning kurungan kan katanya 3 hari atau 1 minggu atau 3 hari sih. 3 hari, Kenyataannya 3 3 hari. minggu nggak selesai. Jadi kan 3 minggu ini tidak tidak 3 hari. Belum sampai 3 hari om. Belum sampai 3 hari belum sampai mereka. 3 hari. Gila keren. Oh, Hebat nggak. sakti orang itu kayaknya. lagi nggak bisa ngangkat katanya. Dia ada WA nggak Oh, bisa. nggak bisa. Wah, yaudah. lagi meeting kayaknya Pak Oke, Marius. Mungkin kalau Pak Maris biasanya bagi-bagi kaos, Aryo bagi-bagi rumah. Iya. Buset. Buset. Amin dulu. Amin dulu aja. Amin dulu aja. Amin. Ya, Enggak, giveaway enggak. rumah. Nanti diperiksa jangan. Oh, nanti bisa. Nanti dipanggil jangan. Jangan. Oh, iya. Oke, lanjutkan silakan. Oke, baik. Aku lagi-lagi ya, Parada berjuta terima kasih untuk Mbah Tunggu dan juga para leluhur. Untuk Bapak lagi ya. Untuk Bapak Agung, terima kasih sudah menjelaskan. Untuk aku grogi. Grogi dia. Maaf lagi pusing. Lanjutkan silakan. Terima kasih Mbak yang jadi call Vicky. center kita, Mbak Vicky. Call Untuk center. flyer, terima kasih. Desainnya yang dari Om Joni luar biasa. Untuk Bro Jo. slide, terima kasih Om Agung yang sudah membuat slide dan juga yang menghias slide, Mas Togo Tapak Angin, terima kasih. Dan untuk Bos Marius, Kang Aryo, Pak Wis, Iwan dan seluruh Kang. komunitas Manianers, terima kasih. Salam sehat. Oke. Dan jangan lupa untuk iling lang waspada. Bener kan Om? Oke. Ya. Ya. Oke. Jangan lupa iling tiap Rabu malam ada IG Live. Sampai jumpa. Oke. Rabu menyan. Siap. Salam menyan. Rabu menyan. Salam menyan. Sehat selalu semua. Ya, dadah.